Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanti dan dua rekan saya Nurut Mainda dan Febrina Anggreni dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bioma daratan dan perairan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa sih itu bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang memiliki ciri khas tumbuhan dan hewan yang dominan. Bioma dibentuk oleh faktor-faktor lingkungan seperti iklim, tanah dan topografi. Bioma ini merupakan unit ekologi yang besar dan terdiri dari berbagai macam ekosistem. Kemudian ada jenis bioma daratan. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan bioma yang memiliki curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Kemudian yang kedua itu ada sabana. Sabana di sini adalah bioma yang didominasi oleh padang rumput dengan pohon-pohon yang tersebar di sana sini. Kemudian ada stepa. Stepa ini bioma stepa ini memiliki iklim kering dengan curah hujan yang rendah tetapi lebih tinggi dari gurun. Kemudian yang ketiga itu ada gurun. Gurun di sini merupakan bioma yang memiliki curah hujan yang sangat rendah dan suhu udara yang ekstrim. Kemudian ada tundra. Tundra di sini adalah bioma yang memiliki suhu udara dingin dan tanah yang beku sepanjang tahun. Kemudian ada taiga. Taiga di sini adalah bioma yang didominasi oleh hutan konifer dengan musim dingin yang panjang dan dingin. Kemudian ada karakteristik bioma daratan. Yang pertama yaitu ada iklim. Suhu dan curah hujan menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di bioma daratan. Kemudian yaitu tumbuhan. Jenis tumbuhan yang dominasi di bioma daratan bergantung pada iklim dan tanah. Kemudian hewan. Jenis hewan yang hidup di bioma daratan beradaptasi dengan lingkungan dan sumber makanan. Kemudian tanah yaitu kadar air, nutrisi dan tekstur tanah mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Bioma daratan ini memiliki karakteristik yang unik yang menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup dalamnya. Iklim merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan di bioma daratan. Jenis tumbuhan yang dominan bergantung pada iklim dan tanah, dan hewan yang hidup di bioma daratan beradaptasi dengan lingkungan dan sumber makanan yang tersedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bioma daratan satu persatu. Yang pertama itu bioma hutan hujan tropis, di mana bioma hutan hujan tropis adalah bioma daratan dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan vegetasi yang lebat. Terdapat berbagai jenis pohon, tumbuhan, dan hewan yang hidup di hutan hujan tropis. Inilah gambar bioma hutan hujan tropis. Kemudian bioma sabana. Sabana ini adalah bioma padang rumput dengan pohon-pohon yang tersebar. Sabana terbentuk daerah dengan curah hujan yang rendah yang hanya cukup untuk menumbuhkan rumput tetapi tidak cukup untuk menumbuhkan hutan. Sabana ini memiliki musim kering yang panjang dan musim hujan yang pendek. Selama musim hujan, rumput tumbuh dengan cepat dan menjadi hijau. Selama musim kering, rumput menjadi kering dan berwarna kecoklatan. Hewan yang hidup di sabana ini beradaptasi dengan musim kering seperti menyimpan air dan berimigrasi ke daerah yang lebih basah. Kemudian yang ketiga itu bioma stepa. Pertama iklim. Bioma stepa ini memiliki iklim yang kering dengan curah hujan rendah dan penguapan tinggi. Suhu di stepa bervariasi dengan suhu musim panas yang hangat dan suhu musim dingin yang dingin. Kemudian yang kedua itu tanaman. Tanaman di bioma stepa ini didominasi oleh rumput pendek dan semak yang tahan kekeringan. Beberapa pohon seperti akasia dan baobab dapat ditemukan di daerah yang lebih lembab. Kemudian hewan yang menghuni bioma stepa telah beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Hewan-hewan seperti bison, zebra, singa, dan hiena adalah beberapa contoh hewan yang hidup di bioma ini. Kemudian yaitu bioma gurun. Bioma gurun ini adalah wilayah yang dicirikan oleh curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang ekstrim. Gurun seringkali memiliki suhu yang sangat panas di siang hari dan dingin malam
dingin di malam hari. Kekurangan air mengakibatkan sedikit tanaman dan hewan yang dapat bertahan hidup di lingkungan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bioma taiga. Nah, bioma taiga ini adalah bioma hutan konifer yang terletak di wilayah beriklim dingin. Nah, hutan taiga ini juga dicirikan oleh pohon-pohon yang tumbuh rapat, terutama pohon konifer seperti pinus, cemara, dan fir. Adapun tanah di bioma taiga ini umumnya memiliki lapisan tanah beku dan yang selaput permafrost. Bioma taiga ini memiliki musim dingin yang panjang dan dingin dan musim panas yang pendek dan sejuk. Nah, hewan yang hidup di taiga ini antara lain yaitu beruang, serigala, rusa, dan kelinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bioma perairan. Nah, bioma perairan ini adalah ekosistem yang didominasi air, baik air tawar maupun air asin, di mana bioma ini memiliki karakteristik yang unik dan yang membedakannya dengan ekosistem daratan. Adapun jenis-jenis bioma perairan yaitu memiliki ekosistem yang didominasi oleh air dan di mana berdasarkan salinitas airnya, bioma perairan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Yang pertama yaitu bioma air tawar. Nah, bioma air tawar ini terbagi lagi menjadi sungai, danau, dan rawa, di mana sungai ini merupakan aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir. Danau adalah kumpulan air tawar yang bergenang dan dikelilingi daratan. Adapun rawa merupakan lahan basah yang tergenang air tawar secara permanen. Adapun karakteristik bioma air tawar di mana memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan bioma air laut, di mana air tawar ini memiliki kadar garam yang rendah, yaitu biasanya kurang dari 1%, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti suhu, aliran air, dan kelimpahan nutrien. Nah, sungai ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu arus air, di mana arus air pada sungai itu mengalir satu arah. Jadi arus airnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan perbedaan ketinggian. Yang kedua ada ekosistem. Ya, sungai ini memiliki ekosistem yang unik dan beragam. Berbagai spesies tumbuhan dan hewan hidup di sungai dan beradaptasi dengan kondisi air yang mengalir. Yang ketiga ada sumber air. Nah, sumber air sungai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk hujan, mata air, dan kelelehan salju. Air sungai ini mengalir ke danau, laut, atau sungai lain. Jadi sungai ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem, di mana sebagai sumber air minum, irigasi, dan transportasi. Jadi sungai juga merupakan habitat bagi berbagai spesies. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai danau, di mana danau merupakan badan air tergenang yang lebih besar dari kolam, di mana danau dikelilingi oleh daratan. Yang berikutnya ada sumber air tawar, di mana danau merupakan sumber air tawar penting bagi manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang berikutnya, danau sebagai habitat beragam, di mana danau dapat menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk ikan, katak, dan burung. Yang berikutnya, danau sebagai sumber air tawar, di mana danau merupakan sumber air tawar penting bagi manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang berikutnya, danau sebagai keindahan alam, di mana danau menawarkan pemandangan indah dan tempat yang ideal untuk rekreasi dan pariwisata. Yang berikutnya ada rawa, di mana rawa memiliki kondisi air yang dangkal, tanah yang basah, dan kaya akan vegetasi air. Berbagai jenis tumbuhan tumbuh subur di rawa. Rawa menciptakan habitat unik bagi berbagai hewan. Yang berikutnya, ekosistem penting, di mana rawa berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan dan satwa liar. Rawa juga berperan penting dalam mengatur siklus air dan mencegah banjir. Yang berikutnya, macam rawa, di mana terdapat beberapa macam rawa termasuk rawa gambut, rawa pasang surut, dan rawa air tawar. Setiap jenis memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Berikutnya ada bioma air laut, di mana bioma ini meliputi samudra, laut, teluk, dan perairan pantai. Yang berikutnya ada karakteristik bioma air laut,
di mana bioma air laut adalah ekosistem perairan yang memiliki kadar garam tinggi, memiliki karakteristik unik yang mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Yang berikutnya ada karakteristik bioma air laut atau zona intertidal, di mana zona intertidal merupakan wisata wilayah pesisir pantai yang secara berskala terendam air laut dan terpapar udara. Zona ini kaya akan keanekaragaman hayati dengan spesies yang beradaptasi dengan kondisi pasang surut seperti rumput laut, kerang, bintang laut, dan kepiting. Contohnya, terumbu karang merupakan habitat penting di zona intertidal, mendukung berbagai jenis biota dan berperan dalam melindungi pantai dari abrasi. Berikutnya ada karakteristik bioma air laut atau zona netirik, di mana zona netirik ini adalah wilayah laut yang kaya dengan cahaya matahari terletak di kedalaman hingga 2000 meter. Penetrasi cahaya matahari yang cukup memungkinkan fotosintesis terjadi. Berbagai organisme di zona ini seperti ikan, alga, dan juga terumbu karang. Kelimpahan plankton di zona niterik menjadikan ikan wilayah ini sebagai habitat penting bagi berbagai spesies hewan laut. Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan zona netirik sebagai sumber daya alam penting bagi manusia. Yang berikutnya ada karakteristik bioma air laut zona batial, di mana kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Zona batial merupakan daerah laut dalam yang memiliki pencahayaan sangat minim atau bahkan tidak ada. Kondisi ini membuat tekanan air sangat tinggi. Yang berikutnya, adaptasi biota, di mana organisme yang hidup di zona batial telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, dengan cara-cara khusus seperti memiliki tubuh pipih dan bersirip lebar untuk memudahkan geraknya. Berikutnya, zona batial meskipun tidak memiliki terumbu karang seperti zona netirik, zona batial memiliki berbagai macam spesies ikan seperti invertebrata dan bahkan mamalia. Yang berikutnya ada karakteristik bioma laut zona abisal, di mana zona abisal merupakan wilayah laut yang gelap, dingin, dan memiliki tekanan air yang tinggi. Kedalamannya mencapai 4000 hingga 6000 meter, di mana sinar air tidak dapat menembus. Suhu air di zona abisal berkisar hingga 2-3 derajat Celcius. Zona ini dihuni oleh organisme yang telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.